Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Octavia Borbultam. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Raja Salomo. Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Ibunya bernama Batsheba binti Eliam. Riwayat Salomo terutama diketahui dari catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen yang diyakini paling lambat dilengkapi pada abad ke-4 sebelum Masehi dan didukung oleh tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen. Sejumlah peninggalan arkeologis membuktikan sejumlah fakta yang disebutkan dalam catatan-catatan kuno tersebut. Menurut 2 Tawarik 1 ayat 1-13, Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Kebijakannya itu diperoleh karena anugerah Tuhan. Kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung dipercaya ditulis oleh Raja Salomo. Salomo diangkat menjadi raja ketika umurnya masih belasan tahun. Ia mencintai Allah dan ia menuruti nasihat bagus yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah senang kepada Salomo, dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar itu Salomo menjawab, "Tuhan Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberi hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Tuhan senang akan apa yang diminta Salomo kepadanya. Maka Tuhan berkata kepada Salomo, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama kemudian datanglah 2 wanita kepada Salomo. Mereka mengalami kesulitan yang sukar diatasi. Lalu salah satu wanita tersebut menjelaskan bahwa wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama, dan aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan anak laki-laki. Dan pada suatu malam bayinya meninggal ketika aku masih tertidur. Dia menaruh anaknya itu di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku. Mendengar penjelasan wanita satu itu, wanita yang lainnya menjawab, "Tidak, anak yang hidup itu saya punya, dan yang mati itu anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau punya, dan yang hidup itu aku punya." Begitulah kedua wanita itu bertengkar. Lalu, apa yang dilakukan Salomo ketika mendengar 2 wanita itu berdebat? Dia menyuruh bawahannya mengambil pedang, dan ketika pedang itu sudah ada, ia berkata, "Penggalah bayi yang hidup itu menjadi 2, dan berikan separuhnya kepada masing-masing wanita itu." Ketika mendengar perkataan Raja Salomo, ibu yang sebenarnya berkata, Tolong jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggalah bayi itu." Akhirnya Salomo berbicara kepada bawahannya, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama." Dan Salomo berkata lagi bahwa ibu yang pertama adalah ibu yang sebenarnya. Salomo tahu hal ini sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita lain supaya anak itu tidak terbunuh. Ketika rakyat mendengar bagaimana Salomo mengatasi kesulitan itu, mereka bersukacita mendapat raja yang begitu bijaksana. Selama pemerintahan Salomo, Allah memberkati bangsa itu. Tanah mereka menumbuhkan banyak sekali gandum dan jelai, buah anggur, dan area serta makanan lainnya. Rakyat memakai pakaian yang bagus dan tinggal di rumah yang bagus. Dari video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memang Raja Salomo itu merupakan raja yang bijaksana. Tapi walaupun ia terkenal dengan kebijaksanaannya, ia juga mempunyai sisi gelap pada masa pemerintahannya. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja, diceritakan bahwa masa pemerintahan Salomo diwarnai dengan bermacam persoalan, antara lain Yerobeam bin Nebat yang merasa tidak puas dengan Salomo dan melarikan diri ke Mesir,
Lalu ada persoalan lainnya, yaitu cara Salomo memerintah kerajaannya. Dia juga mempunyai 700 istri dan 300 gundik dari negara-negara asing dan membawa ilah-ilahnya masing-masing. Juga Salomo pada masa tuanya mendirikan kuil-kuil lain yang membuat ia jatuh ke dalam dosa. Pada masa itu juga Salomo mendapatkan banyak pemberontakan dari negeri-negeri tetangga Israel. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai yang belakang sekali, semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo. Juga tertulis di dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia. Akhirnya setelah Raja Salomo wafat, maka Rehabeam anaknya yang juga merupakan seorang putra mahkota menggantikan dia. Rehabeam sangatlah tidak bijaksana sehingga baru beberapa hari dia memerintahkan kerajaan Israel langsung terpecah dihasilkan menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara atau yang disebut dengan Israel dengan dukungan 10 suku Israel yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda dengan dukungan suku Yehuda dan Benyamin yang dipimpin Rehabeam. Yang pertama, ketika kita dengan segenap hati mencari Allah, Ia akan ditemukan. Yang kedua, mereka yang menghormati Allah akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Yang ketiga, Allah memampukan kita menyelesaikan pekerjaan yang Ia tentukan jika kita mengandalkannya. Yang keempat, dalam ketulusan kita dapat meminta Allah untuk mengarahkan hati kita padanya, tapi kita akan menyimpang dari jalan keselamatan jika kita melanggar firman-Nya yang telah dinyatakan. Dan yang terakhir, hidup yang terpisah dari Allah akan kehilangan artinya meskipun kita sudah terpelajar dan target kita juga sudah tercapai. Sekian video dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.